Strategi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek yang begitu pesatnya telah mendorong munculnya dua pandangan, yakni pertama, pandangan optimistik yang memperlihatkan bahwa dengan iptek, umat manusia telah menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti sandang, pangan, papan, fasilitas belajar, berobat, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pandangan pesimistik. Pandangan ini melihat bahwa dengan iptek membuat manusia kian terjebak dalam kiamat yang dihasilkan oleh tangan mereka sendiri. Dimulai dengan lapisan ozon yang bocor, air tercemar, limbah industri, kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin kian lebar, tindak kriminal kian sadis, dan lain-lain. Sebagai individu, tugas kita adalah untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan dampak negatifnya. Marwah Daud Ibrahim menjelaskan bahwa strategi pengembangan iptek agar bermanfaat positif bagi kehidupan sosial perlu menggunakan pendekatan integratif, terpadu, runtut, memperagam, sintesis kreatif, dan sikap dasar. Yang pertama adalah integratif. Kebijakan iptek harus bersifat integratif dengan kebijakan nasional lainnya. Iptek hanyalah satu bagian dari kebijakan dan strategi pembangunan bangsa Indonesia. Kebijakan lain dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial sangat berpengaruh pada kebijakan iptek. Kebijakan politik yang sentralistis akan juga membuat perkembangan iptek cenderung demikian. Sebaliknya, jika desentralisasi merupakan arah yang akan kita capai, maka teknologi dapat pula digerakkan ke arah sana. Yang kedua adalah terpadu. Untuk mengembangkan Indonesia secara umum, agar bisa lebih normal pertumbuhannya, dibutuhkan strategi pengembangan iptek yang terpadu dan menyeluruh. Iptek dapat membantu rekayasa pembangunan suatu bangsa. Jika kita melihat gerak pertumbuhan dan perkembangan bangsa kita secara arif dan terbuka, akan tampak jelas bahwa selain banyak yang positif, dapat pula kita catat beberapa hal yang perlu dikoreksi. Misalnya, konsentrasi kegiatan yang terpusat di Jakarta dan beberapa kota besar telah menyebabkan pertumbuhan yang tidak normal. Beberapa bagian negeri ini menggelembung, sementara bagian lain terkesan tertinggal. Pertanyaannya adalah bagaimana untuk lebih menyempurnakannya? Jika kita melihat pengalaman bangsa lain, tampaklah bahwa hal yang sama pernah dialami pula oleh Amerika Serikat di awal pertumbuhannya. Sebagian kota, terutama di pantai timur, menjadi pusat perhatian penduduk. Namun, dengan strategi pemanfaatan iptek, mereka mampu membuka jaringan kerja yang kuat antara negara bagian yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, seperti kata Arthur Clarke, Amerika baru betul-betul menjadi Amerika setelah telegram ditemukan dan kereta api Trans-Amerika dibangun. Yang ketiga, runtut. Dalam era iptek modern sekarang ini, banyak hal yang tidak sekedar berdimensi nasional, tetapi internasional. Kita tidak lagi hanya warga negara Indonesia, tetapi juga memasuki gerbang rumah kebudayaan global. Tampak nyata bahwa dengan internet dan teknologi komunikasi seperti radio, televisi, film, dan media cetak, mozaik budaya tidak lagi datang dari unsur daerah atau etnik saja, tetapi juga dari bangsa dan negara lain. Bahkan dikhawatirkan boleh jadi jika tidak dengan strategi yang jelas, angin perubahan akan dominan dari luar dan bisa menyapu wahana lokal yang ada. Yang keempat yaitu memperagam. Akibat kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi yang tak mengenal batas negara, bisa lebih mendekatkan masyarakat kota ini dengan kota metropolitan lain di luar negeri, daripada dengan masyarakat desa di dalam negeri. Di samping itu, pengaruh teknologi transportasi yang telah membuat arus masuk orang dari luar negeri, misalnya turis, bisnis, tenaga kerja perusahaan multinasional, ilmuwan di pusat penelitian, dan sukarelawan di lembaga swadaya masyarakat, menjadi semakin deras sehingga budaya menjadi lebih beragam. Yang kelima yaitu sintetis kreatif.
persentuhan antar budaya yang berbeda bisa menghasilkan macam-macam reaksi. Bisa berupa pengayaan budaya lokal yang sudah ada, memunculkan konflik, dan membawa proses homogenisasi warna dominan. Tentu saja, kita berharap pertemuan arus budaya, baik dari unsur dalam maupun luar negeri, akibat kemajuan teknologi justru membawa sintetis kreatif dan pengayaan keragaman budaya yang saling mendukung. Yang keenam adalah sikap dasar. Untuk melahirkan sintetis positif antara budaya yang kini saling bergesekan dalam intensitas yang tinggi, maka perlu ditumbuhkan berbagai sikap dasar. Misalnya, kita tidak boleh sekedar reaktif, tetapi juga harus proaktif. Tidak sekedar mengkritik apa yang ada dalam tayangan televisi dari negeri lain, tetapi juga mengusulkan bahkan melahirkan program alternatif untuk ditayangkan di dalam negeri. Bahkan, perlu diupayakan agar bisa diekspor ke sebanyak mungkin negara. Kita juga tidak boleh terus-menerus rekreatif, tetapi juga kreatif. Tidak cukup menjadi konsumen teknologi dan budaya dari luar, tetapi juga menjadi produsen, bahkan menjadi penentu kecenderungan di semua bidang di segala tingkat. Yang pertama yaitu lokal, nasional, regional, dan mondial. Kebijakan kebudayaan dan unsur-unsurnya yang lain seharusnya berkembang pesat mengikuti bahkan menentukan arah dan roh revolusi perkembangan iptek. Kesimpulannya adalah pengembangan iptek merupakan critical input bagi pengembangan diri masing-masing individu dan pembangunan ekonomi negara yang memungkinkan meningkatnya kualitas hidup. Kemampuan kita untuk mengakses, memahami, memilih, mengadaptasi, dan menggunakan iptek akan menjadi penentu kesejahteraan dan kualitas hidup. Strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu bahasan dalam literasi, sosial, dan kemanusiaan. Orang yang melek sosial, budaya, dan kemanusiaan mampu berkomunikasi di seluruh masyarakat dan masyarakat lain karena mereka memahami tempat mereka dalam masyarakat dan mampu memahami nilai-nilai, kepercayaan, adat istiadat, dan perilaku yang berbeda. Kemampuan untuk berkomunikasi dan menyuarakan pendapat dan pemikiran serta mendengarkan pendapat dan pemikiran orang lain sangat penting dalam pembelajaran. Memegang teguh isyarat dan norma sosial sangat bermanfaat karena kita memainkan begitu banyak peran setiap hari dan berinteraksi dengan banyak orang, baik tatap muka maupun di belakang teknologi. Kita perlu menggunakan literasi sosial dan kemanusiaan dalam pengaturan hidup kita. Contohnya adalah sekolah, rumah, pekerjaan, dan kegiatan lainnya, guna memahami bagaimana memainkan peran tersebut dengan tepat. Selain itu, kita juga dapat memperluas pengetahuan kita tentang budaya manusia dan membantu kita memahami apa yang mengikat kita bersama dan apa yang membedakan kita satu sama lain.